Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sakramen yang kedua, yaitu perjamuan kudus. Alkitab mengajarkan ada beberapa makna dari sakramen perjamuan kudus. Yang pertama adalah ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memperingati karya Kristus yang sudah menebus dan mendamaikan kita. Itu makna yang pertama. Yang kedua, mari kita buka 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia, Yesus, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anak-anak, sebenarnya Alkitab ini terbagi menjadi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini bukan tanpa dasar. Ini dasarnya Tuhan Yesus sendiri menyampaikan dalam perjamuan dengan murid-muridnya. Dia mengatakan, perjamuan kudus itu adalah tanda perjanjian baru, di mana darah Kristus, di mana korban Kristus sudah menjadi korban yang kekal selama-lamanya bagi kita manusia, yang mendamaikan kita dengan Allah. Nah, jadi anak-anak, yang kedua adalah makna dari perjamuan kudus adalah sebuah tanda dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus sebagai lambang pengampunan dosa. Sekali lagi, yang kedua maknanya adalah perjamuan kudus sebuah tanda dari perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Itu yang kedua. Makna yang ketiga, sesungguhnya ketika kita orang percaya melakukan perjamuan kudus, itu adalah sebuah proklamasi akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah proklamasi akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus kepada dunia, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mau mati, menebus dosa kita manusia berdosa. Jadi, makna yang ketiga, ketika kita mengadakan perjamuan kudus, sesungguhnya adalah sebuah proklamasi kepada dunia akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, anak-anak terkasih, ya ketika kita mengadakan perjamuan kudus, sesungguhnya itu adalah sebuah persekutuan dengan Kristus dan umatnya. Jadi ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus, sesungguhnya anak yang terkasih, kita sedang bersekutu dengan Kristus, dan Kristus sedang bersekutu dengan kita umatnya. Jadi itu adalah sebuah persekutuan antara Kristus dengan umatnya. Itu makna yang keempat. Dan makna yang kelima, yang luar biasa adalah ketika kita sedang perjamuan kudus, sesungguhnya memiliki arti meneguhkan iman kita orang percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, dan pengharapan akan adanya hidup yang kekal. Ibu akan bacakan Wahyu 19 ayat 6-9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru burung yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai untuk memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ketika kita perjamuan kudus, sesungguhnya memberikan makna suatu hari kelak kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita akan masuk kepada perjamuan yang sempurna bersama Kristus di sorga. Nah, memberikan sebuah pengharapan akan hidup kekal kepada kita. Nah, itulah 5 makna kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Yang pertama, sebuah peringatan akan karya Kristus yang menebus dan mendamaikan kita. Yang kedua, sebuah tanda dari perjanjian baru, tanda dari perjanjian yang baru yang Allah berikan kepada manusia. Yang ketiga, proklamasi kematian Kristus kepada dunia. Yang keempat, persekutuan Kristus dengan kita umatnya. Dan yang kelima, sesungguhnya perjamuan kudus memberikan kepada kita peneguhan iman akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan akan pengharapan akan hidup kekal. Suatu hari kelak kita akan bersama dalam perjamuan kawin dengan anak domba. Mengenai perjamuan kudus ini juga ada beberapa pandangan dalam gereja Kristen. Ada 4 pandangan dari gereja Kristen. Yang pertama, transubstansiasi. Apa itu transubstansiasi? Artinya begini, di dalam pandangan ini, ketika kita makan perjamuan kudus, roti dan anggur, ketika kita makan perjamuan kudus, roti ini dan anggur ini, itu adalah benar-benar tubuh Kristus, benar-benar darah Kristus. Jadi ketika kita makan roti, ketika kita minum anggur, ketika masuk dalam tubuh kita, roti ini akan berubah menjadi tubuh Kristus, dan anggur ini akan berubah menjadi darah Kristus. Itu yang pertama, transubstansiasi. Yang kedua adalah konsubstansiasi.
Nah, untuk pandangan yang kedua ini, dikatakan demikian. Roti dan anggur ini tidak berubah, tapi Kristus hadir di dalam roti dan anggur ini. Dan ketika seseorang makan roti dan minum anggur di dalam konsep konsubstansiasi ini, maka roti dan anggur ini sama nilainya dengan tubuh dan darah Kristus. Tidak berubah, tapi sama nilainya karena Kristus hadir dalam roti dan anggur. Sama nilainya dengan tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah lambang atau simbol. Di dalam konsep ini, ketika orang makan roti dan minum anggur, roti ini tidak berubah, anggur ini tidak berubah. Tapi ketika orang mengadakan sakramen perjamuan kudus ini merupakan lambang atau simbol. Roti dan anggur ini adalah lambang atau simbol dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi roti dan anggur ini tidak berubah, tapi ini adalah sebuah simbol pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bagi manusia. Dan yang terakhir, untuk pandangan yang keempat, yaitu peringatan atau anamnese. Ini bicara mengenai ketika kita mengadakan perjamuan kudus, maka kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita sedang memperingati karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, saudara terkasih, itu adalah 4 pandangan terhadap perjamuan kudus. Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang pertama, transubstansiasi. Yang kedua, konsubstansiasi. Roti anggur tidak berubah, tapi sama nilainya dengan tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, roti dan anggur ini bukanlah tubuh dan darah Kristus, tapi ini adalah melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, ketika kita mengadakan perjamuan kudus, kita sedang memperingati kematian Tuhan Yesus bagi kita, memperingati karya keselamatan Tuhan bagi orang percaya. Yang terakhir adalah siapakah orang yang layak sebenarnya untuk ikut dalam perjamuan kudus. Sebenarnya anak-anak yang terkasih, Alkitab tidak menunjukkan secara eksplisit siapa orang yang layak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Tetapi Alkitab menuliskan secara implisit. Mari kita melihat. Yang pertama, kita melihat Lukas pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Anak yang terkasih, siapakah sesungguhnya orang yang layak untuk ikut dalam perjamuan kudus? Yang pertama adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya akan karya keselamatan Kristus. Orang yang percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat 1 Korintus 11, 27-29. Ibu akan bacakan. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Anak yang terkasih, siapakah orang yang layak yang boleh ikut dalam perjamuan kudus? Adalah orang-orang yang sudah bisa menguji hatinya sendiri. Apakah ia berkenan kepada Allah apa tidak? Orang yang sudah bisa menguji hatinya sendiri. Orang yang sudah tahu, yang bisa memilah, yang bisa mengetahui yang manakah kehendak Tuhan dan yang tidak. Nah, artinya anak-anak, sesungguhnya orang yang boleh ikut perjamuan Tuhan, perjamuan kudus adalah orang-orang yang sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya banyak gereja yang mengadakan katekisasi dulu, baru peneguhan sidi. Setelah itu, anak tersebut boleh mengikuti perjamuan kudus karena dia sudah mengerti dengan benar. Dia sudah bisa menguji hatinya, dan dia sudah bisa memilah-milah yang manakah dosa, yang manakah yang tidak, yang manakah berkenan kepada Allah, dan manakah yang tidak. Nah, anak-anak, itulah rangkaian dari sakramen perjamuan kudus. Ibu berharap setiap kalian akan semakin bertumbuh dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita, karena Tuhan Yesus selalu ingin kita merdeka di dalam Kristus, mengatakan tidak kepada dosa, tapi hidup dalam kecerdasan, dalam kualitas ilahi yang benar. Shalom, maju terus dalam Tuhan, Tuhan berkati kalian.